Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Rangkaian doa pra-Pentakosta kita tahun ini mengambil satu tema besar, bersyukur. Begitu banyak tema bersyukur dalam khotbah maupun renungan yang tentu sering kita dengar. Kemarin kita sudah mendengar satu tema, tiada hari tanpa bersyukur. Nah, malam hari ini kita akan membahas satu tema, bersyukur untuk orang-orang yang melayani di GKI Nurdin. Sebagai salah seorang yang juga berkecimpung dalam pelayanan di GKI Nurdin, saya cukup tahu suka duka dalam pelayanan bersama rekan-rekan sepelayanan saya. Nah, ada beberapa lagu yang menguatkan saya dalam pelayanan. Di antaranya lagu tadi, judul aslinya Our Best. Lagu yang sudah berusia lebih dari 100 tahun dan baru diterjemahkan pada tahun 1989 dan masuk di NKB dengan judul Tuhan Memanggilmu. Sebelum kita meneruskan renungan ini, baiklah kita bersatu dalam doa untuk minta pimpinan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau pada malam hari Tuhan kami boleh bersekutu secara virtual untuk mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami begitu banyak mendengar tema mengenai bersyukur Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, tema ini tidak akan pernah habis karena begitu banyak hal yang kami harus syukuri daripada-Mu Tuhan. Bapa, berkati jam renungan selanjutnya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dan mereka yang akan mendengarkan renungan ini, agar kami semua boleh mendapat berkat dari firman-Mu pada malam hari Tuhan. Bapa, kami mau serahkan jam renungan ini hanya dalam pimpinan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Majelis Jemaat memberi saya referensi ayat dan tokoh Alkitab yang menunjang tema kita pada malam hari ini. Diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13. Dan salah satu tokohnya adalah Timotius. Mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu, dan supaya kamu bersungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kedua ayat ini merupakan bagian dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika untuk menghormati orang-orang yang sudah bekerja keras untuk mendukung persekutuan dan kehidupan jemaat di sana, termasuk pemimpin jemaat. Bagaimanapun kehidupan jemaat mula-mula dalam satu persekutuan tidak lepas dari peran orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di dalamnya dan tentunya penyertaan Tuhan juga. Begitu pula dalam sebuah gereja zaman sekarang, termasuk gereja kita, GKI Nurdin. Gereja ini pun sejak awal berdirinya diprakarsai oleh beberapa orang yang terbeban untuk bersekutu dalam komunitas yang makin besar. Mereka ini pelayan ladang Tuhan yang sangat gigih. Tuhan memberkati pelayanan mereka dan para penerusnya sehingga jemaat GKI Nurdin semakin bertambah. Saudara, Tesalonika adalah salah satu kota besar di bagian utara Yunani. Sangatlah mungkin jumlah orang percaya atau jemaat di sana juga lumayan banyak. Jumlah pelayan tentu mengimbangi jumlah jemaat. Sejatinya para pelayan jemaat itu menjalankan peran masing-masing, bukan untuk dihormati. Jika dalam ayat yang kita baca tadi, Paulus meminta jemaat Tesalonika untuk menghormati mereka yang bekerja keras dalam pelayanan, bukan berarti mereka layak menerima penghormatan. Saya percaya yang dimaksud Paulus di sini adalah apresiasi atas jerih payah mereka sehingga kehidupan persekutuan dapat berlangsung dari tahun ke tahun. Setidaknya mereka telah mengorbankan waktu dan tenaga mereka agar ibadah dan kehidupan berjemaat dapat terjaga dengan baik. Ini juga terjadi di gereja kita. Sekian banyak orang yang mau melayani sehingga kita dapat beribadah rutin. Dari anak-anak sampai lansia, maksud saya senior, dari sekolah minggu sampai kebaktian umum, semua terlayani dengan baik. Paulus sendiri begitu sibuk dalam mengabarkan Kristus sebagai juru selamat ke berbagai kota. Gak ada matinya kata orang zaman now. Banyak penafsir sependapat bahwa Paulus sedang berada di Korintus saat dia menulis surat pertama dan kedua untuk jemaat Tesalonika. Saat itu Paulus begitu rindu pada jemaat Tesalonika sehingga dia pernah menyebut mereka jauh di mata, dekat di hati. Ini ada di 1 Tesalonika 2. Dalam perjalanan penginjilannya, Paulus ditemani Silvanus alias Silas, rekannya, dan Timotius. Ini dapat kita ketahui dari salam mereka di awal surat pertama dan kedua kepada jemaat Tesalonika. Alkitab mencatat Timotius adalah anak muda yang berasal dari Listra, yang lahir dari blasteran orang tua Yahudi dan Yunani. Pertumbuhan iman Timotius adalah pengaruh dari Eunike ibunya, yang juga dididik dengan benar oleh Lois, nenek Timotius. Suatu hari Paulus mengunjungi Listra untuk memberitakan kabar keselamatan. Di sana ia menyembuhkan seorang pria yang lumpuh sejak lahir. Mungkin saat itu Timotius menyaksikan KKR kesembuhan dari Paulus. Yang pasti Timotius kemudian menjadi asisten Paulus yang setia dalam pelayanan. Ini mengingatkan saya pada Markus, seorang anak muda yang juga pernah menjadi rekan sepelayanan Paulus. Meski tergolong masih muda, peran Timotius sangat berarti bagi pelayanan Paulus kepada jemaat di berbagai kota termasuk Tesalonika. Dalam suratnya kepada jemaat Filipi, Paulus menyebut kesetiaan Timotius sudah teruji. Melayani Tuhan sejak usia muda tentulah suatu hal yang baik.
Saya pun senang melihat anak-anak remaja dan pemuda di gereja kita yang rajin dalam pelayanan. Kadang saya merasakan semacam penyesalan mengapa dulu saya seusia mereka saya tidak terjun dalam pelayanan di gereja. Jangankan melayani Tuhan, pergi ke gereja pun jarang. Meski kedua orang tua saya bergantian menjadi penatua di Surabaya. Kalaupun pergi ke gereja, saya lebih sering ke gereja Katolik dengan teman-teman kampus. Saya lebih suka main musik dengan band kampus. Tak ada sedikit pun pikiran atau rencana untuk main musik di gereja, meskipun berkali-kali ibu saya meminta. Tetapi rencana Tuhan dalam hidup saya ternyata berbeda dengan rencana saya. Dan sangat mungkin ibu saya juga setia mendoakan supaya saya mau ke gereja. Sesudah merantau ke Jakarta, Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang setia melayani Tuhan melalui vokal grup di GKI Nurdin sejak saya pindah kos ke Tawakal, Grogol. Karena teman-teman kos berlatih vokal grup, saya tahu mereka sedang menyanyikan lagu-lagu rohani. Heran ya? Meski jarang ke gereja, saya suka mendengar kaset-kaset lagu-lagu rohani. Lalu satu hari pemimpin vokal grup ini meminta saya main gitar untuk mengiringi mereka. Oktober 1984, untuk pertama kalinya saya mengiringi vokal grup ini di GKI Nurdin. Sejak saat itu, saya selalu main gitar bersama vokal grup ini. Tapi jujur saja, saat itu motivasi saya lebih cenderung ke penyaluran hobi bermusik daripada pelayanan untuk Tuhan. Saya suka sekali memoles lagu-lagu vokal grup dengan chord-chord gitar yang sedikit lebih banyak dari yang biasa. Dan kalau ada jemaat yang memuji vokal grup kami, ada rasa bangga. Celakanya saat itu saya belum sadar kalau itu sama saja dengan mencuri kemuliaan Tuhan. Jemaat melihat saya sepertinya sedang melayani Tuhan, padahal motivasi saya lebih ke penyaluran hobi. Kesadaran saya untuk lebih serius dalam pelayanan mulai bertambah saat saya diminta mendampingi Ci Inge Prawira almarhum. Main musik untuk seluruh ibadah dari awal sampai akhir. Itu sekitar pertengahan 1985. Di situ saya mengagumi kuasa Tuhan pada pribadi Ci Inge yang tunanetra itu. Pikir kalau dengan keterbatasan fisik seperti itu Ci Inge mau melayani Tuhan, mengapa saya yang tanpa hambatan fisik tidak mau? Kalau pemusik hafal chord sekian banyak lagu itu masih biasa. Ci Inge bahkan hafal nomor lagu dari buku KJ atau NKP berikut nada dasarnya. Kami biasanya diberi daftar lagu tanpa judul. Misalnya NKB 199, KJ 450 dan sebagainya. Sebelum saya menemukan judul lagunya di buku, Ci Inge sudah bilang judul lagu dan nada dasarnya. Luar biasa. Dalam keterbatasan penglihatannya, daya ingat Ci Inge membuat saya kagum dan makin menyadari adanya penyertaan Tuhan pada sosok pelayan yang setia ini. Ini pun membuat saya dan mungkin banyak jemaat Nurdin bersyukur atas pelayanan Ci Inge. Beliau sudah bertemu Tuhannya. Sekitar seminggu sebelum Ci Inge wafat, saya sempat menjenguk dan berterima kasih atas kesempatan untuk saya dapat melayani Tuhan bersamanya. Secara tak langsung, Ci Inge juga mengajar saya akan kerendahan hati sebagai pelayan Tuhan. Tak ada yang boleh dibanggakan untuk melayani Tuhan. Semua adalah karena kemurahan kasih Tuhan sehingga saya diberi kesempatan dan talenta untuk melayaninya. Saya percaya rekan-rekan sepelayanan saya juga sependapat. Pelayan Tuhan bisa bekerja dengan baik, itu bukan karena kepandaian kita. Tapi itu semua adalah karunia Tuhan pada kita. Jadi semua apresiasi atas pelayanan selayaknya diterima Tuhan. To God only be the glory. Ada yang perhatikan cover organ kita sebelum pandemi? Selama pandemi, cover kita diganti dengan book stand yang lebih rendah supaya organis lebih terlihat di kamera. Aslinya cover organ itu lebih tinggi. Di kedua sisi cover yang asli itu ditutup dengan stiker besar di mana ada tulisan To God be the glory dengan background salib. Dari sisi organis maupun dari depan, tulisan itu jelas terbaca. Maksud semula adalah menutup cover agar kertas dan buku lagu yang dipakai organis tidak tampak berantakan dari depan.
Tapi kata-kata itu harus mengingatkan kita para pelayan agar mengingat bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam lagu yang kita dengar di awal tadi, ada kalimat, "Jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu." Bagi para pelayan Tuhan, hal ini harus selalu diingat dan dihayati dalam setiap pelayanan. Apapun bentuk pelayanan kita harus lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam versi asli lagu ini disebutkan, "Not for the praise of man, but for the Lord." Singkat dan jelas, tapi mungkin sering kita lupakan. Ada satu orang lagi yang perlu saya sebut, yang karenanya saya patut bersyukur atas pelayanannya. Dia adalah almarhum Ibu Sylvia Handoko. Seorang ibu rumah tangga sederhana tapi memiliki jiwa seorang pelayan yang rendah hati. Dari pelayanan beliau yang saya panggil Mami Sylvie, banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Dari orang jalanan, pelacur sampai warga binaan dari berbagai lapas. Saya pun bersyukur pada Tuhan atas kesempatan dan pengalaman di mana saya bisa melayani bersama Mami Sylvie ke berbagai penjara selama lebih dari 15 tahun. Dari situ saya belajar banyak sekali tentang pelayanan bagi orang-orang yang sering dianggap terbuang. Dari pelayanan ini saya juga merasa bertumbuh karena misi penginjilan mendorong saya untuk semakin belajar firman Tuhan. Sekitar 20 tahun lalu, Tuhan memanggil Ibu Sylvie pulang ke rumah Bapa di surga. Semangat pelayanan Ibu Sylvie masih ada bersama para penerusnya. Pelayanan GKI Nurdin ke Nusa Kambangan adalah kelanjutan dari pelayanan yang dipelopori Ibu yang sederhana ini. Ini pun harus kita syukuri bahwa masih banyak orang di gereja kita yang mau terjun dalam pelayanan ini. Seperti tema kita malam ini, dari dulu saya juga bersyukur untuk orang-orang yang melayani di GKI Nurdin sampai sekarang. Seperti pada jemaat-jemaat di zaman para rasul, kita patut bersyukur karena adanya orang-orang yang melayani jemaat membuat kehidupan berjemaat lebih hidup. Apalagi kalau bisa membuat orang lain tertarik untuk ikut melayani. Seperti kata lagu tadi, "Walaupun tak besar talentamu, berikan yang terbaik kepada Tuhanmu." Bukankah Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita manusia-manusia berdosa ini? Bapak Ibu sekalian, memang gereja kita tidak begitu besar. Jemaat yang beribadah di sini juga bukan ribuan. Tapi saya bersyukur bahwa di sini cukup banyak orang yang mau terjun dalam berbagai pelayanan. Dari tahun ke tahun selalu ada wajah-wajah aktivis baru. Sejak pandemi COVID 2 tahun lalu, kita tidak dapat beribadah seperti sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang hilang. Sejak pertengahan Maret 2020, jemaat tak dapat beribadah di gereja seperti sebelumnya. Mereka beribadah secara online di kanal YouTube YKB atau gereja-gereja lain. 3 bulan kemudian barulah timbul kerinduan untuk menyelenggarakan ibadah online sendiri. Kami memulai dengan beberapa peralatan sederhana dan tim yang tidak terlalu banyak orang. Dari situ saya melihat kerjasama dan semangat tim yang kompak. Saya ingat sesudah siaran ibadah kita berjalan 2-3 kali dengan cara tapping, saya sempat chat ke Pendeta Diana hanya untuk mengatakan bahwa saya sangat menyukai tim yang baru ini dengan kerjasama kelompok yang kompak. Semua berusaha memberikan yang terbaik. Nyatanya, semakin hari ibadah online kita semakin baik dan semakin banyak orang yang mau mendukungnya. Bukan hanya itu, banyak di antara kita pasti sadar bahwa pandemi ini juga membuat ibadah dan persekutuan kita dapat diikuti banyak orang secara online, bukan hanya oleh jemaat setempat, tapi juga orang-orang di luar Jakarta, bahkan di luar negeri. Ini pun terjadi berkat pelayanan orang-orang kita yang terbeban untuk bekerja buat Tuhan. Melalui teknologi, Tuhan sudah memberi kita kesempatan untuk berkarya baginya. Untuk ini pun sudah sepatutnya kita bersyukur. Bagi saya, pelayanan itu sendiri adalah bentuk rasa syukur kita. Betapa kita tidak bersyukur bahwa Tuhan sudah begitu baik memelihara kehidupan berjemaat di gereja kita. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda dan keluarga merasa diberkati karena dapat mengikuti ibadah rutin, sekolah minggu, persekutuan wilayah, kodes, persekutuan doa pagi, dan lain-lain selama pandemi ini?
Sudahkah kita bersyukur karena kebaikan Tuhanlah maka kita dapat beribadah sampai sekarang. Bersyukurlah untuk orang-orang yang selama ini mau dipakai Tuhan untuk melayani berbagai pekerjaannya di gereja ini. Dan jangan lupa bersyukur juga atas pelayanan orang-orang yang jarang terekspos seperti koster, staf tata usaha, security, dan lain-lain. Setiap kali saya hendak latihan musik atau persiapan ibadah, perangkat alat musik dan sound system yang akan dipakai sudah diatur pada tempatnya. Saat saya datang dengan rekan pemusik yang lain maupun kantoria, kami tinggal pakai. Anda tentu bisa bilang, ya itu kan sudah tugas mereka dan untuk itu mereka dibayar. Nah, analogi seperti itulah yang seharusnya dipakai oleh semua pelayan Tuhan. Tuhan sudah membayar hutang dosa kita sebelum kita bekerja untuk Dia. Maka sudah sewajarnya kita bekerja untuk Tuhan dalam pelayanan yang bisa kita lakukan. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Saat ini Anda belum dapat melayani Tuhan. Setidaknya Anda patut bersyukur untuk orang-orang yang selama ini sudah melayani Tuhan di gereja kita. Kadang ada kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan pelayanan mereka yang dapat diperbaiki di kemudian hari. Kadang ada kejadian yang tak terduga sehingga hasil pelayanan kurang maksimal. Tetaplah bersyukur atas jerih payah mereka. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Dan yang terpenting, jalankan tiap pelayanan dengan motivasi yang benar, bukan sekedar rutinitas atau formalitas. Dalam khotbah hari Minggu 22 Mei yang lalu, Pendeta Indra Kurniadi bilang, kalau pelayanan kita hanya sekedar formalitas, kita akan capek sendiri. Dulu ada pendeta bertanya mengapa saya dan rekan-rekan KPPI pergi jauh-jauh ke Nusa Kambangan untuk pelayanan. Kan capek katanya. Saya hanya menjawab, ya memang capek, tapi ada sukacitanya kami bisa melayani orang-orang di sana. Memang ada rasa capek, tapi itu tidak terlalu dirasakan. Dahulu sih saya masih relatif muda, fisik masih lebih kuat, bisa mengendarai mobil kecil acap. Jika Anda masih tergolong muda, contohlah Timotius yang setia dalam pelayanannya mendampingi Paulus. Bersyukurlah karena mungkin masa pelayanan Anda masih cukup panjang. Timotius sendiri memakai masa mudanya untuk membantu Paulus melayani jemaat-jemaat di berbagai kota. Waktu Paulus minta Timotius ke Tesalonika, ia berangkat. Saat Paulus minta Timotius mengunjungi jemaat di Filipi dan kota-kota lainnya, ia pun berangkat. Pelayanan Timotius pastilah berat menurut ukuran kita sekarang, karena perjalanan antar kota waktu itu bisa memakan waktu berhari-hari. Saya jadi ingat satu hal lagi mengenai lagu Tuhan Memanggilmu yang kita nyanyikan tadi. Judul aslinya Our Best, yang berarti yang terbaik dari kita. Sekedar informasi, lagu ini diciptakan tahun 1912 oleh Grant Colfax Tuller, seorang penginjil sekaligus komposer lagu rohani dari gereja Metodis. Ternyata, ini yang menarik dari saya. Dulunya lagu ini dimasukkan sebagai Sunday School Hymn atau lagu sekolah minggu. Apa artinya? Artinya menurut saya, sang pengarang menginginkan anak-anak sudah diajar untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jadi, jangan menunggu lama untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, jangan lupa bersyukur untuk orang-orang yang selama ini melayani di gereja kita. Selamat bersyukur, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk renungan yang baru kami dengar pada malam hari Tuhan. Kiranya melalui renungan ini, kami semua juga boleh bersyukur bahwa Engkau menyertai kehidupan jemaat kami melalui pekerjaan orang-orang yang setia dalam pelayanan di gereja kami. Bapa, berkati setiap pelayanan yang ada di GKI Nurdin ini, dan berkati juga setiap orang yang mau menyediakan waktu dan tenaga untuk melayani jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Hanya melalui pelayanan mereka, nama-Mu saja yang dipermuliakan, dan mereka boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini.
Bapa, kami juga mau berdoa untuk proses pencarian pendeta di GKI Nurdin, Tuhan. Kiranya Engkau mau menyertai setiap proses dan setiap orang yang terlibat di dalam pencarian pendeta yang sesuai dengan kehidupan jemaat di tempat kami, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk rencana tahap orientasi Saudari Christina Esti Saktiani sebagai calon pendeta di gereja ini, Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati pelayanan Christina dan proses yang harus dijalani untuk boleh menjadi hamba-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat di gereja kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan. Kiranya Engkau mau mengulurkan tangan-Mu untuk menghiburkan mereka dan memberikan kesembuhan dari penyakitnya, Tuhan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu di tempat ini yang sudah terlibat dalam berbagai pelayanan di gereja kami, dari yang muda sampai yang senior, Tuhan. Kiranya Engkau mau meneguhkan pekerjaan pelayanan mereka dan memberkati mereka dan menyertai kehidupan pribadi mereka satu persatu agar mereka boleh memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang sampai saat ini belum melayani. Kiranya mereka juga tergerak untuk bergabung dalam pelayanan sesuai dengan talenta yang sudah Kau titipkan pada mereka. Kiranya semakin banyak orang yang mau melayani di dalam pekerjaan-Mu di gereja kami, Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.